Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili dari kelas Komputer A semester 2 akan menjelaskan materi tentang evaluasi belajar dan pembelajaran. Menurut Davis, evaluasi merupakan proses sederhana memberikan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan untuk kerja, proses, orang, objek, dan sebagainya. Menurut Wayne and Brown, evaluasi merupakan proses untuk menentukan suatu nilai dalam suatu nilai. Menurut Nana Sujana, proses memberikan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria. Evaluasi proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Kedudukan evaluasi dalam proses pendidikan, yaitu masukan, transformasi, keluaran, dan feedback. Syarat umum yaitu kesahihan. Ketepatan evaluasi mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Faktor yang mempengaruhi kesahihan evaluasi, yaitu instrumen evaluasi itu sendiri, administrasi evaluasi dan penskoran, respon siswa. Keterandalan, tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Ari Kunto tahun 1990. Faktor yang mempengaruhi keterandalan yaitu panjang tes, length of test, kesabaran skor, spirit of scores, tingkat kesulitan tes, difficulty of test, objectivity. Kepraktisan, kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi belajar dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi, maupun dalam menyimpannya. Faktor yang mempengaruhi kepraktisan pertama kejelasan petunjuk, bentuk tes yang digunakan, cara penskoran, cara pelaksanaan tes yang ditempuh. Fungsi dan tujuan, yaitu untuk diagnostik dan pengembangan, untuk seleksi, untuk kenaikan kelas, dan untuk penempatan. Sasaran evaluasi hasil belajar yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Tingkat ranah kognitif ada 6, yaitu pengetahuan, pemahaman, penggunaan atau penerapan, analisis dan sintesis, dan evaluasi. Ranah efektif yaitu menerima, merespon, menilai, mengorganisasi, dan karakterisasi. Ranah psikomotorik yaitu gerakan tubuh yang mencolok, ketepatan gerakan yang dikoordinasikan, perangkat komunikasi nonverbal, dan kemampuan berbicara. Prosedur evaluasi hasil belajar yang pertama itu persiapan, penyusunan instrumen evaluasi, pelaksanaan pengukuran, pengolahan hasil penilaian, penafsiran hasil penilaian, dan pelaporan dan penggunaan hasil evaluasi. Fungsi dan tujuan yaitu untuk pengembangan dan untuk akreditasi. Sasaran evaluasi pembelajaran yang pertama tujuan pembelajaran, unsur dinamis pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan kurikulum. Prosedur evaluasi pembelajaran yaitu untuk menyusun rancangan, penyusunan instrumen, pengumpulan data yang terdapat kuesioner, wawancara, observasi, dan studi kasus, analisa data, penyusunan laporan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.